Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kami mahasiswa dari Universitas Nurtanio Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dilan Imam MAG. Untuk itu, inilah video presentasi dari kami. Anissa Komalasari, Ilmu Administrasi Publik. Raden Meizia Adira Kusuma, Ilmu Administrasi Publik. Karina Dia Paramita, Ilmu Administrasi Publik. Reza Nugraha, Ilmu Administrasi Publik. Aditya Dafa Al-Afghani, Ilmu Administrasi Publik. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Agama Islam Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nurtanio Bandung. Mempresentasikan peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Mendirikan masjid adalah hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sesampainya di Yathrib atau nama lain dari kota Madinah. Setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Kuba atau 5 km arah tenggara dari kota Madinah atau Yathrib, disitulah Ammar bin Yasir radhiyallahu anha membuatkan tempat untuk berteduh Nabi Muhammad SAW di antara pepohonan kurma. Setelah 4 hari beristirahat di Kuba, Rasulullah berangkat ke Madinah ke tempat penyemuran kurma milik kedua anak yatim. Disitulah Rasulullah mendirikan sebuah masjid atas permintaan Ma'ad bin Afra. Setelah Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, beliau tetap mengunjungi Masjid Kuba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, barang siapa yang bersuci kemudian melaksanakan sholat di Masjid Kuba, maka pahala umrah baginya. Masjid itu merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian dibuat dari daun kurma dan sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu bagian yang tidak terpakai digunakan untuk orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Tidak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari. Hanya saja saat sholat isya penerangan dilakukan dengan membakar jerami. Yang demikian itu berjalan selama 9 tahun. Sudah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atap masjid itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak mewah keadaannya dibandingkan masjid. Meskipun tempat tinggal Nabi sudah seharusnya tertutup. Selesai membangun masjid dan tempat-tempat tinggal, Nabi Muhammad SAW pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir olehnya akan kehidupan baru yang harus segera dimulai, yang telah membawa dirinya dan membawa dakwahnya itu harus melangkah lebih lebar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling bertentangan dalam kota ini, yang tidak dikenal pada saat ia berada di Mekah. Namun, beliau juga melihat semua kabilah dan suku itu merindukan adanya suatu kehidupan yang damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian yang pada masa lampau telah memecah belah mereka. Kota ini akan membawa ketentraman. Dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut sebagai masjid dihirar. Artinya masjid bencana karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Adapun Masjid Kuba sebagaimana dinyatakan Allah merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan Nabi Muhammad SAW, kemudian memerintahkan agar masjid dihirar ini dibakar.
Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul melakukan dakwah selama 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan juga periode Madinah selama 10 tahun. Sebelum sampai di Madinah, Nabi beristirahat selama 4 hari di Kuba. Di tempat tersebut juga, Nabi mendirikan sebuah masjid yang didirikan untuk melaksanakan sholat berjamaah dan juga mengadakan pengajian. Di negeri kita sendiri, sangat mudah mendirikan masjid jika ada lahannya. Besar atau kecilnya ukuran masjid ditentukan oleh lahan tersebut. Lalu bagaimana masjid yang ada di Indonesia? Seiring perkembangan umat Islam, jumlah masjid yang ada di dunia ini sangatlah banyak dan tersebar di hampir seluruh penjuru dunia. Di Indonesia saja, jumlah masjid tercatat kurang lebih 800.000. Masjid merupakan pusat kegiatan dari umat muslim. Tidak disangka lagi bahwa fungsi dan peran masjid kini semakin meluas dengan adanya faktor penunjang. Faktor penunjang itu antara lain adalah yang pertama pertumbuhan masyarakat yang semakin meluas, dan yang kedua pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai fungsi masjid itu sendiri semakin terbuka dengan perkembangannya zaman itu. Masjid-masjid di Indonesia pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelenggarakan ibadah sholat saja. Namun, sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid ini tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan, juga sebagai pusat pembinaan umat. Pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Fungsi dan peran masjid diharapkan untuk terus meningkat sehingga mampu berperan secara aktif untuk mengayomi dan membina keberagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Di setiap masjid biasanya terbentuk suatu kepengurusan, baik formal ataupun non-formal. Dalam wadah Dewan Kemakmuran Masjid DKM, kinerja pengurus masjid biasanya berhubungan dengan 1. Pembangunan fisik masjid, termasuk renovasi dan perbaikan kecil-kecilan. 2. Perawatan kebersihan masjid. 3. Penjadwalan khatib Jumat, imam salat, dan muadzin. 4. Penjadwalan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, dan pengajian remaja. 5. Pengisian acara pada hari-hari besar Islam. 6. Penghimpunan dana keuangan lagi honorarium, mubalik, terutama mubalik undangan. Dan 7. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, atau bisa disebut disingkat ZIS, terutama zakat fitrah yang biasanya diperuntukkan bagi konsumsi orang-orang miskin. Banyak mahasiswa maupun karyawan yang lebih memilih menghabiskan waktu istirahatnya di sekitaran masjid kampus. Ada yang menunggu sholat berjamaah, ada juga yang hanya sekedar berbincang. Fenomena tersebut menjadi indikasi kemakmuran masjid kampus. Namun, tidak dapat disangkal pula bahwa banyak juga mahasiswa yang hanya sekedar nongkrong-nongkrong di serambi masjid. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid ada yang bersifat rutin dan ada juga yang bersifat idential. Selain dari perayaan hari besar, nampaknya kuliah duha dan tutorial ataupun mentoring keagamaan menjadi salah satu ciri dari musik kampus itu sendiri, sebagaimana mahasiswa yang akan melaksanakannya dengan rutin. Pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah. Di antaranya, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Poin A atau poin yang pertama, membagi-bagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah. Untuk lebih mencerdaskan para jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah, buku pedoman sholat yang dibagikan bersifat lintas mazhab. Poin B atau poin yang kedua, mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dalam kultum atau pengajian khusus. Lebih baik diselenggarakan dalam pengajian sistem studi paket seperti studi paket sholat. Untuk lebih mencerdaskan para jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah,
Pengajaran sholat ini lebih bersifat lintas mazhab dan ditekankan kepada kekhusyuan sholat, karena sholat harus dijalankan dengan khusyuk. Cara berzikir untuk mengingat Tuhan, karena tujuan sholat justru untuk mengingat Tuhan. Menghindari sholat sahun sehingga sholat yang dilaksanakan berdampak seperti menghindari perbuatan keji dan mungkar. C. Menerbitkan jurnal atau buletin, biasa bulanan atau mingguan, tergantung kesanggupan pengurus masjid, yang berkaitan dengan ajaran Islam termasuk masalah peribadatan secara syariat dan hakikat. D. Menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat pada masjid-masjid tertentu. Dapat pula diumumkan pengeras suara guna pemberitahuan atau peringatan kepada masyarakat di sekitarnya. Pembinaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, terutama laki-laki. Atas kesadaran itulah, para jamaah berdatangan sendiri tanpa harus diundang. Dan atas dasar itulah, sholat Jumat ini menjadi kegiatan masjid yang paling sering dikunjungi oleh para jamaah. Khutbah Jumat didesain secara khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam, sehingga mampu memberikan motivasi dan arahan untuk mengubah pola pikir dan akhlak para jamaah menjadi lebih baik lagi. Faktor kurikulum, khutbah sholat Jumat sangat penting dan menentukan perubahan perilaku jamaah. Materi pada khutbah disusun sistematis sehingga merupakan rangkaian yang serasi antara ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan contoh-contoh dalam sejarah, dan tentu relevansinya dengan peristiwa sekarang. Khutbah Jumat tidak terlalu banyak ilustrasi dan juga materinya tidak terlalu banyak. Walaupun bisa menarik jamaah yang banyak, namun isinya sedikit. Akan tetapi, umat Islam harus tetap disadarkan, harus tetap dibimbing akan perlunya terus-menerus belajar dan juga terus mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada pembinaan kegiatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan beribadah. Contohnya seperti berpuasa, tarawih, sholat witir, beriktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Tujuan pembinaan kegiatan bulan Ramadan sendiri adalah untuk lebih menggairahkan para jamaah untuk meningkatkan peribadatan dan mengkaji agama Islam. Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sholat tarawih. Fakta menyebutkan bahwa umat muslim di Indonesia sangat bersemangat dan sangat bergairah menyambut bulan Ramadan. Salah satunya adalah ibadah sholat tarawih. Akan tetapi, semangat dan gairah tersebut biasanya hanya di awal saja, karena di akhir dan di pertengahan bulan Ramadan, semakin sedikit juga jamaah yang mengikuti ibadah sholat tarawih. Oleh karena itu, perlu motivasi yang diperlukan untuk meningkatkan semangat para jamaah mengikuti sholat tarawih di awal sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada kultum atau yang disebut juga kuliah 7 menit. Biasanya dilakukan sesudah sholat subuh. Fakta menyebutkan bahwa sholat subuh di bulan Ramadan lebih banyak dihadiri oleh jamaah. Yang ketiga atau yang terakhir ada iktikaf dan tadarus di masjid. Untuk menghidupkan suasana masjid, biasanya para jamaah melakukan iktikaf dan tadarus di masjid. Bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi kegiatan tersebut juga diisi dengan mengkaji dan juga meneliti isi dari Al-Quran tersebut. 5. Program tutorial ataupun mentoring keagamaan. Hal ini diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa ataupun BEM di mana bersifat otonom ataupun tidak bersifat otonom. Yang bersifat otonom yakni yang bersangkut paut dengan pendidikan agama Islam mata kuliahnya, dan yang tidak bersifat otonom adalah yang tidak bersangkut paut dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Kegiatan ini meliputi pengembangan wawasan mengenai agama Islam di mana di dalam masjid itu sendiri terdapat spesifikasi kegiatan yang mengarahkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kegiatan-kegiatan seperti itu adalah yang pertama sholat berjamaah bersama, yang kemudian kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga adalah melaksanakan sholat sunat baik yang muakkad maupun yang ghair muakkad. 7. Subunit pengkajian agama Islam, di mana di sini akan dikaji berbagai sejarah perkembangan agama Islam dan bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Anissa Kamalasari mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.